Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas di channel kesayangan kita, jualalatsurvei.com. Ya, sudah lama ya kita tidak update dengan alat total station ya. Kali ini saya menjawab dari beberapa keluhan, beberapa pertanyaan ya sebenarnya ya, dari teman-teman yang menggunakan alat Nikon, bahwasanya gimana sih sebenarnya tutorial penggunaan topografi menggunakan alat Nikon. Meskipun di video sebelumnya kita sudah pernah share ya tentang penggunaan alat spektra, di mana alat spektra itu penggunaannya sama persis dengan Nikon ya, meskipun ada sedikit perbedaan lah beberapa. Oke, saya juga akan menerangkan apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika survei menggunakan alat total station Nikon. Oke, simak terus videonya. Jika Anda menyukai silahkan di like. Jangan lupa subscribe, karena subscribe membuat kami terus bersemangat dalam membuat video-video tentang apapun itu yang bisa membantu mencerahkan teman-teman. Oke, terima kasih, simak terus videonya sampai selesai. Kita bumper dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini di depan kita ada alat Nikon tipe NPR 332. Nah, setelah kita centering ke titik BM, paku yang di sana ya, kemudian kita centeringkan nivo kotak, nivo tabung, kita hidupkan alatnya. Nah, setiap pertama kali hidup pasti alat Nikon muncul tilt teleskop. Nah, ini juga menjadi pertanyaan ketika yang baru pertama menggunakan Nikon. Dia kebingungan, kok dipencet-pencet kok nggak mau tilt teleskop. Itu harus kita gerakkan teleskopnya begini, baru dia akan muncul menu utama di sudutnya. Itu ya, yang ditampilkan di sini adalah HA horizontal angle, VA vertical angle, SD itu slope distance, jarak miring dalam satuan meter. Nah, kalau memang ini belum meter, kita rubah dulu caranya di menu, kemudian setting, kemudian di unit. Nah, ini meter ya, distance-nya meter, angle-nya degree, temperatur Celsius, pressure milimeter Hg. Oke. Nah, pastikan juga kita mengecek bahwasanya alat ini yang di save adalah koordinat dan raw data. Kita cek setting lagi. Rec-nya adalah raw plus XZ ya, karena ada pilihan yang dia raw saja atau XZ saja. Nah, ketika pertama kali kita menggunakan alat yang kita tidak tahu riwayatnya, kita cek dulu ini ya, raw plus XZ, kita pilih, kemudian angle-nya ini sudah zenith ya. Zenith itu artinya 0 derajat, vertikal adalah posisi atas ya. HA-nya azimut, resolusinya 1 detik. Distance
Ya, ini ya settingannya. Nah, ini kita bisa milih NEZ atau ENZ ya. Jangan sampai terbalik-balik ya. Azimut 0 di utara. Karena ada selatan juga, kita pilih utara. Oke. Nah, ini kadang kita menemui alat Nikon itu beberapa saat kok dia mati sendiri. Kita belum sempat nembak, kita masih setting, ternyata kok dia mati sendiri. Nah, ini main unit power save ini jangan sampai di timer ya. Kita off kan saja, sleep juga kita off kan saja. Tuh, ada yang kadang kebingungan ketika tengah-tengah ngukur. Nah, itu salah satu pertanyaan dari teman-teman ya, yang pengguna Nikon yang masih awam. Tengah-tengah ngukur kok tiba-tiba alatnya mati gitu. Nah, ini karena ini kita bisa off kan saja. Ini untuk mendownload ya. Downloadnya kalau Nikon tipe lama masih menggunakan yang kabel data di sini. Oke. Tuh. Kemudian stack out, isinya berapa poin yang bisa diinputkan, 10.000 poin. Unitnya ini, kemudian racknya tadi raw plus exquisite. Kalau order ini seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian satu hal lagi yang perlu kita cek adalah fungsi dari MSR1 dan MSR2 ini. Dengan cara kita tekan lama MSR1. Nah, bahwa ini targetnya adalah prism. Kita bisa rubah prism, non prisma. Nah, prisma, non prisma. Kalau tipe ini sudah bisa non prisma ya. Prisma. Nah, konstantanya kalau Nikon, meskipun di prisma itu tertulis minus 30, kalau alat Nikon konstantanya adalah plus 30 mm. Nah, berbeda dengan yang spektra ya. Kalau spektra konstantanya sesuai yang di prisma. Kalau prisma menunjukkan minus 30 berarti minus 30. Kalau Nikon dia plus 30, tidak pakai minus ya. Kemudian modenya precise. Ini average-nya itu berapa kali pengukuran, bisa 2, bisa 3, 1. Nah, ini confirm. Nah, ini ada 3. Measure only, artinya ketika kita MSR, dia hanya nembak saja tanpa konfirmasi atau tanpa save gitu ya. Kita harus tekan enter sendiri untuk men-save-nya, men-rack-nya. Kemudian yang pilihan kedua, confirm ya, itu adalah ketika kita setelah measure 1 akan muncul konfirmasi deskripsi titiknya, poin berapa, tinggi alat berapa, dan sebagainya, kodenya apa gitu. Terus yang ketiga itu all itu setelah kita measure, pencet measure, setelah tertembak dia akan targetnya akan maksudnya datanya akan tersave sendiri. Oh, belibet, maaf. Nah, gitu. Yang paling aman adalah confirm ya. Ya, itu kalau saya sih, sebenarnya tergantung dari masing-masing orang nyamannya seperti apa. Setelah cocok kita enter. Kemudian MSR2 juga sama. MSR2 biasanya untuk non prisma, konstantanya 0 kalau non prisma ya. Oke. Nah, itu. Oke. Itu yang perlu kita lakukan sebelum survei menggunakan alat total session Nikon ya. Jadi ada berapa poin ya tadi ya. Poin pertama yaitu tilt teleskop, jangan lupa
untuk menghidupkan alat ya, baru dia akan muncul menu sudutnya. Kemudian yang kedua adalah kita cek settingan-settingan yang ada di menu setting ya. Kemudian yang ketiga kita cek MSR nya ya, begitu. Oke, itu yang perlu dilakukan. Dan yang tidak boleh dilakukan ketika menggunakan alat Nikon adalah yang pertama, jangan sampai kita salah menggunakan non prisma. Ini kita buat non prisma, tetapi untuk menembak target prisma. Karena kenapa? Apalagi yang laser radiasinya kelas 3R seperti ini. Ini besar kekuatan lasernya. Itu dapat merusak dari EDM si alat total session ini. Nah, karena laser untuk non prisma kekuatan sinyalnya tuh sangat tinggi radiasinya. Ketika ditembakkan ke prisma, pantulannya dia akan balik kembali lagi ke alat. Nah, itu yang membahayakan si EDM ini. Gitu. Tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita menyimpan alat Nikon atau alat yang lain lah ya, sama saja ya, di box itu jangan dikunci, pengunci horizontal maupun pengunci vertikal jangan dikunci. Dan kita perlu hati-hati dengan Nikon lama seperti ini. Tonjolan untuk ini kabel data dia tidak menyatu dengan alat, jadi dia ada tonjolan di sini. Nah, ini yang sering sekali patah, ketika memasukkan tidak pas, digoncang-goncang ketika di jalan, masuk ke mobil. Nah, ini patah, bisa jadi, harus hati-hati. Makanya biasanya dikasih ini penanda bahwa ini di sini. Ini terlihat ya, ada panahnya mengikuti yang di sini, ada panahnya juga. Nah, ini ada panahnya juga itu. Terus kemudian jika yang ketiga, jika alat ini tidak digunakan dalam waktu yang lama, baterai bisa dilepas dari alat ketika di penyimpanan. Oke, seperti itu. Kemudian cara pengukurannya ya, kita masuk ke cara pengukurannya. Kita bidikkan dulu. Oke, kita sudah bidik di sana ya, ke prisma. Kita menggunakan settingan prisma ya di MSR 1. Oke, pertama adalah kita masuk ke menu, kemudian job ya. Kita create ya, jadi tombol-tombol di sini mewakili fungsi-fungsi yang ada di atasnya. Create,
nama jobnya, bisa KSM, enter, terus kita enter lagi. Bedanya apa yang enter di sini dan oke di sini? Ya sama saja sih, nggak ada bedanya. Kemudian kita masuk ke STN, station ya. STN, pilih kenaun diketahui ya. Kita masukkan station 1. Nah, kalau di Nikon ST terus kemudian PT itu harus angka dan tidak boleh sama. Kalau sama dia akan tertumpuk ya, overwrite ya. Kemudian enter, masukkan koordinatnya, kita pakai koordinat lokal, N nya kita 1000. Nah ini juga jangan sampai kita terbalik ketika memasukkan ya. Di koordinat N nya itu di atas, E nya di tengah, dan Z nya di bawah. Oke. Ketika kita download juga seperti itu, formatnya biasanya sama ya, N, E, Z. Nah jadi ketika masukkan ke AutoCAD, koordinatnya harus kita balik terlebih dahulu karena AutoCAD formatnya E, N, Z. Tapi bisa juga sih AutoCAD-nya dirubah ke format NEZ, PNEZD ya. Point, North, Esting, Z, dan description. Descriptionnya itu kode ini. Oke, 1000, E nya 500, Z nya 0. Oke, kodenya BM 1. Oke, enter. Nah, tinggi itu diukur dari titik BM ke tanda plus ini, 1,55 misal ya. Oke, enter. Nah di sini langsung ada pilihan pilih koordinat atau angle untuk backside-nya. Ingat, kalau angle hanya kita gunakan satu kali ketika awal pengukuran menggunakan koordinat lokal. Kalau yang selanjutnya menggunakan koordinat. Oke, kita anggap saja sana utara ya, kita pakai azimuth angle. Kemudian isikan BS nya berapa, 999 misal. Bentar, tinggi target di sana berapa, misal di 1,5. Oke, nah azimuthnya. Cara pengisian azimuth ketika menggunakan alat total session Nikon, nah ini juga perlu diperhatikan. Ketika azimuthnya itu tidak bulat, kalau bulat gampang ya, 0, enter dia langsung 0000 gitu ya. Misal tidak 0, misal koordinatnya azimuthnya adalah 45 derajat 45 menit 45 detik. Cara memasukkannya gimana? 45 derajat ya, kita titik, 45 menit 45 detik. Nah ini jadi 2 digit untuk menit, 2 digit untuk detik. Kita enter. Nah 45 gitu. Kalau misal ini enggak sampai puluhan bagaimana? Nah itu tinggal dimasukkan 0 ya. Jadi misal 45 05 gitu, 45.05.05. Nah seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita masukkan 0, enter. Sudah terbidik ke prismanya. Kita
Nah, ada perintah di sini site BS, artinya dan MSR lalu enter. MSR 1 untuk nembak. Nah, ketika nembak juga kita harus perhatikan apakah kita setting yang MSR 1 tadi sudah benar dengan konstantanya. Kita cek dengan seperti ini, MSR 1. Nah, di sini muncul 30 mm, berarti sudah benar. Kalau ini masih 0, nah kita cek lagi ini MSR 1-nya benar apa enggak. Nah, udah prisma 30 tandanya ya. Jaraknya 13,82. Kita enter. Kemudian finish, press enter to finish. Enak Nikon itu, sebenarnya sudah ada perintah-perintahnya. Oke. Nah, ketika kita sudah setting, kita bisa gunakan untuk topografi. Kita tinggal, nah, poinnya langsung berubah menjadi 2 ya. Kita MSR 1 misal nembak lagi ya. Nah, record PT. Ini yang dimaksud tadi saya pilih confirm ya. Ketika di MSR 1 kita pilih confirm tadi, dia akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa rubah nih kode-kodenya. Misal kita detail ini mulai dari 1001, tinggi 1,5, kodenya misal tuh, enter. Otomatis dia akan berubah poinnya menjadi 1002, tingginya tetap. Bagaimana cara merubah tinggi sebelum dikonfirm gitu? Rubahnya di sini, HOT ini kita klik. Nah, HT kita enter input tingginya. Tuh, misal tinggi jadi 2 meter. Oke, 2 enter jadi 2 meter. Begitulah teman-teman. Lalu untuk menghidupkan laser bagaimana gitu kan. Nah, untuk menghidupkan laser kok tidak ada tombol untuk lasernya ya gitu. Nah, tombolnya itu adalah di lampu ya teman-teman. Kebanyakan alat Nikon gitu. Di sini kita tekan tahan. Nah, angka 1 adalah menghidupkan lampu, angka 2 adalah untuk menghidupkan laser. Nah, sampai dia hidup seperti ini, ada logonya. Nah, lasernya akan hidup. Oke ya, itu hanya khusus untuk alat TS Nikon yang sudah ada lasernya. Matikannya gimana? Ya sama, kita matikan dengan enter lagi, lalu escape. Nah, untuk fungsi angel bagaimana? Fungsi untuk mengenolkan HA, terus untuk hold itu di tombol angel ini. Nah, di sana ada 0 set, ada input, ada repetisi, ada hold. Itu ya. Terus untuk tampilannya, bagaimana cara merubah tampilannya? Ini kan HA, VA, SD, padahal ada HD, ada VD, itu bagaimana? Nah, kita lihat ini 1/4, jadi 1 bagian dari 4 bagian. Kita tinggal pilih display untuk merubahnya. Nah, berubah display kedua dari 4, berubah ada VD, ada HD, kemudian ada V% dan HD HL ya. Display ketiga, display keempat ada NEZ, display pertama. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk menu stack out ada di SO ini ya, SO kan. Nah, ini yang biasa digunakan stack out itu ada 2, yaitu yang HAHD atau XZ. HAHD itu ketika kita tidak memiliki
koordinat dari yang kita mau stake out, tapi kita berdasarkan misal pembagian slug nih, dibagi per berapa meter, misal 6 meter kita kasih titik, 6 meter kita kasih titik. Nah itu menggunakan HD ya, HD. Kalau XYZ kita inputkan koordinat dari si yang mau kita stake out titiknya. Ntar misal XYZ, nah poinnya kita input poin yang belum ada di TS ya, misal tadi kan 1001, nah kita 1005, enter. Nah koordinatnya berapa, seperti itu. Misal anggap saja ini 999, E nya 489 misalnya, kelihatan ya, setnya masih di 0, enter, kodenya A misal. Nah DHA kita buka penguncinya, DHA kita ke 0, cari nolnya di mana. Itulah arah dari ini ya. Nggak kelihatan ya. Nah ini 3, kita kunci terus kita pakai penggerak halus. Nah berarti arahnya ke sana. Ini karena salah tadi input koordinatnya ngasal ya, jadi arahnya ke tembok ya. Ya seperti itulah. Nanti tinggal kita enter atau measure ini, nembak prismanya mengikuti dari arah TS. Kita tembak, nanti muncul kurang maju, kurang mundur, atau kurang naik, kurang turun, seperti itu ya. Oke, seperti itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan mengenai alat total session tipe merek Nikon, tipe NPR 332. Oke, ini sama dengan NPL, sama dengan DTM dan Nikon-Nikon yang lain yang masih manual seperti ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap subscribe ya, dan juga like video ini jika video ini bermanfaat, dan share silahkan ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih, kita berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.